Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sembari menunggu kabar baik atas apa yang terjadi di luar. Melalui video ini saya ingin melanjutkan materi yang beberapa minggu lalu pernah saya sampaikan, namun belum selesai. Mari ngopi ya, mari ngopi. Ya, materinya berkaitan dengan histogram yang sudah saya pernah sampaikan. Kita lanjutkan. Di minggu lalu yang pernah saya sampaikan ada beberapa listing yang harus diperbaiki. Ini tetap sama, kita coba nanti ingin menampilkan satu buah gambar, kemudian kita hitung histogramnya. Setelah dapat histogramnya, ini tidak sampai saya plot, hanya saya ambil nilai minimum dan maksimumnya saja. Ya, di sini kita buat dua window untuk menampilkan. Yang pertama ini aslinya, gambar aslinya, kemudian mainframe kedua untuk menampilkan gambar yang kita nanti akan belah, kita split ya, karena gambar kita terdiri dari 3 channel warna, BGR atau RGB. Di OpenCV kita lebih mengenal BGR, blue green red, bukan RGB. Dan nanti masing-masing channel kita akan pisah seperti yang sudah saya sampaikan. Source-nya ini source ya, source, kita ambil coba source, net source sama saja, A maupun source sama saja, dan lebih mudah ini source, nomor source-nya. Kemudian kita buat vektor ini untuk memisahkan channel BGR dalam channel source ke dalam channel BGR, di mana B satu channel, G satu channel, R satu channel. Ini source ya, source. Nah, di sini dalam source adalah BGR, tipe gambarnya blue green red, kemudian di split ke dalam ini variabel BGR ini menjadi 3 nantinya, jadi 3. Nah, selanjutnya kita akan menghitung berapa nilai histogram dari masing-masing channel. Kita inisialisasi dulu histogram size-nya. Kita tahu kalau histogram itu hanya menghitung jumlah pixel dari kecerahan, tingkat kecerahan 0 sampai tingkat kecerahan paling tinggi 255, sehingga ukurannya adalah 256. Range-nya mulai 0 sampai 256 atau 255 ya. Nah, maksimumnya 255. Ini saya ambil sisi 1 256. Kemudian yang membedakan dari tipe data minggu lalu, coba diperhatikan di ini, tipe data ini. Tipe data ini ada range di sini merupakan vektor, merupakan array, sehingga di dalam inisialisasi histogram range ada ininya, ada tanda kurung array ini yang isinya adalah range itu sendiri. Kemudian ini ada constant float. Kenapa perlu seperti ini? Karena dalam calc histogram, nah kita perhatikan calc histogram, source-nya berupa matte image, gambar matte. Ini saya ambil BGR 0, channel 0 atau channel yang satu, yaitu gambar blue. Kemudian
Ini channel yang diinginkan berapa? Satu, sorry bukan yang ini. Nah, ini jumlah gambarnya berapa? Satu. Kemudian channelnya channel 0. Kemudian maskingnya adalah matte ini, artinya tidak ada masking. Kemudian output arraynya saya taruh di BHIS, artinya histogram channel B atau blue. Kemudian ini adalah ini adalah histogram size nya setelah dimensinya 1 ya, karena channel kita hanya satu channel, bukan 3 channel, satu. Kemudian tadi berupa size. Nah, di size ada ini, ada constant integer, ini sudah integer. Nah, di range ini ada constant float tanda bintang 2. Nah, ini constant float tanda bintang yang pertama adalah histogram range, ini merupakan array. Tanda bintang kedua yang di dalamnya adalah range, yang di dalamnya adalah float. Ini cara menginisialisasinya. Kemudian ini tidak usah kita pakai. Uniform ini adalah histogram yang nanti berupa uniform atau bukan. Di sini sudah saya langsung breakthrough. Kemudian accumulated atau bukan, ini sudah saya break false atau tidak akumulasi. Nah, kemudian ini outputnya ada B, channel B, ada G dan R, semuanya masing-masing tipe datanya matte sesuai dengan instruksi yang ada di calculation history calculation ya. Nah, ini inputnya berupa BGR, ini input. Kemudian outputnya adalah ini, outputnya adalah BHIS. Nah, ini sudah bisa. Kemudian outputnya adalah nanti setelah dapat BHIS histogram ini, nilai histogram pada channel B, ini kita akan menghitung berapa nilai minimum dan maksimum dan di mana lokasinya, lokasi nilai minimum dan maksimum. Nah, sini fungsi yang saya gunakan untuk menghitung nilai minimum dan maksimumnya adalah menggunakan min max location. Nah, min max location, min max log. Nah, inputnya berupa array sesuai dengan output dari histogram calculation adalah array dari ini BHIS berupa metric array. Nah, kemudian outputnya adalah sejumlah 4 ini, double bintang. Nah, tanda bintang berarti ini harus kita isi dengan dan. Kemudian double maksimum, double minimum, ini double maksimum bintang. Kemudian lokasinya ada pointer di mana lokasinya, titik berarti nanti berupa koordinat. Kalau poin bintang berarti ada tanda dannya. Kemudian poin bintang max location, di mana lokasi dari nilai maksimumnya itu juga bintang. Kemudian yang terakhir apa, ada masking atau tidak. Karena kita tidak menggunakan masking ini, maka di akhir kita ketik math 0, di sini tidak ada isinya, jadi tidak menggunakan masking. Kalau menggunakan masking, kita perlu membuat inisialisasi dari maskingnya atau frame maskingnya. Nah, sesuai dengan bentuk fungsi tadi, BHIS adalah source hasil dari perhitungan histogram yang berupa array. Nah, di sini tipe datanya mat sudah sesuai, tidak ada tanda bintangnya tadi, maka di sini cukup tidak ada tanda dannya. Sedangkan min max di sini sesuai tadi bentuk fungsi ini. Coba lebih jelas di sini ya. Kita coba min max di sini. Coba lihat min max. Nah, ini
inputnya source, tidak ada tanda bintang. Inputnya source array, tidak ada tanda bintang, berarti di sini tidak ada tanda bintang. Dan kemudian di sini minimum value dan maksimum value-nya berupa tipe data double, kita ikuti tipe data double. Kemudian lokasinya tipe data point, kita ikuti point. Kemudian yang terakhir adalah maskingnya ada atau tidak, kita berikan tidak ada, berarti kita berikan tipe data map, karena di sini tipe datanya input array. Input array itu berarti map. Apabila sudah, sekarang kita tampilkan menggunakan fitur menampilkan di comment window menggunakan fitur C++, cout tanda kurang dari 2 kali. Kita tampilkan minimum histogramnya berapa, tanda spasi, ada tanda petik 2 berupa char ini ya maksudnya. Kemudian maksimum histogramnya berapa, tanda bintang, tanda petik 2, bukan ini tanda petik 2 kali ya, ini spasi. Kemudian minimum location, tanda petik 2 spasi petik 2, maksimum location. Endline ini adalah untuk mengenter ya, ini untuk menampilkan saja, terus ditampilkan secara satu baris. Kemudian endline berarti nanti akan ditampilkan di bawahnya, tampil di bawahnya. Nah, ini kita tampilkan dulu source-nya, source. Kemudian kita tampilkan dari source tersebut channel yang pertama, yaitu channel B ya, channel ke-0, channel B. Kalau channel 1 berarti G, kalau 2 berarti yang R. Kita coba cari gambar ya, cari gambar kita untuk analisa. Kita coba gambar yang lebih menggugah hati. Coba gambar ini. Save picture. Index JPG. Coba namanya index JPG apa JPEG, lihat index JPEG nah sudah, ini source-nya tadi sudah kita ambil, di mana lokasinya sudah di split. Kita akan tampilkan source dan BGR-nya, kemudian kita tampilkan cout minimum histogram dan maksimum histogramnya, kemudian lokasinya, lokasi dari minimum itu di mana, lokasi dari maksimum itu di mana, sesuai dengan perintah yang lalu. Kita buka di mana lokasi dari ROS workspace-nya, kita open terminal, kita buka lokasi folder tadi di terminal, kita menyimpan source code-nya. Kita compile. Sudah selesai, terus kita nyalakan ROS. Ada yang menggunakan ROS core. Matikan dulu yang jalan.
histogram, ada yang jalan roskornya. Nah ini kita matikan dulu, ada yang jalan roskornya kill al min 9 Roastmaster, karena ada yang jalan roskornya tidak bisa dijalankan. Nah ini sudah bisa dijalankan, sudah jalan roskornya, tadi dimatikan dulu dengan cara ini karena ada yang jalan. Nah, sudah kita ketik rosrun pvd project, nama projectnya, nama source code-nya histogambar. Nah ini ada dua gambar, ini gambar aslinya, ini kemudian adalah gambar channel pertama channel BGR. Nah ini ada nilai minimumnya, nilai minimum dari channel pertama ini, nilai minimum histogramnya ada 15 pixel yang yang mana lokasinya ada di poin 254, ada di kecerahan 254, berarti itu adalah nilai minimum histogramnya. Jadi ada sejumlah 15 pixel yang paling sedikit, 15 pixel paling sedikit, histogramnya paling sedikit 15 pixel di lokasi 254, artinya ada di kecerahan 254 di sini, 254 paling cerah di 254, nggak tahu mana yang paling putih di sini. Kemudian ada yang paling banyak yaitu 401 di 189, mungkin di jilbab ini ya, mungkin di jilbab ini yang merupakan nilai paling besar 401. Nah ini dari channel B, kita coba tambahkan di channel G dan R, kita analisa. Stop dengan Ctrl C. Coba ini kita hitung lagi. Saya sudah siapkan G histogram, R histogram. Kita hitung yang channel G. Channel G berarti hanya kita rubah ini, menjadi 1 kemudian outputnya ada di G histogram. Nah ini min maxnya juga nanti kita copy ya, min maxnya kita copy. Yang atas adalah yang miliknya B, berarti B min, ganti B min, B max log, dan B min log. Ini G min, ini G min, ini G min, ini G min, menjadi B, ini B. Kita copy dulu. Ini B G berarti B min, ini B max, ini B min, ini B max, ini G max, ini G max, G min, ini G max, ini G min. Yang ditampilkan juga sama. Ini kita copy dulu. B min, B max, B min, B max, G max, G min, G max, G min,
Ini variabelnya. Nah, kita tampilkan ini source, ini BGR, channel 0, tapi kita tampilkan di frame yang ketiga, yaitu channel ketiga. Frame ketiga yaitu channel kedua, yaitu 1 di sini. BGR 1, ini 3 berarti ya. Ketiga frame. Ini tampil 2 kali. Tampilan yang pertama berarti ya channel B, terus biar tahu mana channel G dan channel G ditambahkan di sini. Ini G tampilkan array ya, G B histogram spasi. Ini juga kita tampilkan lagi. Ini G histogram ini spasi, biar nanti kita tukar. Save, kita compile, commit. Ini terlihat sedikit berbeda tingkat kecerahannya antara channel B dan channel G. Channel G, ini channel B, ini channel G. Nah, di B ada minimum 15 dan maksimumnya 401 di 254 dan 189. Di sini di channel G yang paling banyak adalah 0, kemudian paling kecil adalah 0 di kecerahan 250, dan yang paling banyak 479 di 193, kecerahan 193, kecerahan 193. Ini adalah bagaimana kita mendapatkan nilai minimum, maksimum, dan lokasi dari perhitungan histogram masing-masing satu buah gambar. Mana ini yang saya ambil adalah gambar berwarna. Nah, berarti dalam satu buah warna ini kita sudah mengidentifikasi, punya ciri yang lebih simpel, nilai histogramnya, minimum, maksimum, dan nilai lokasinya di mana. Di sini sudah kita dapatkan. Nanti bisa kita gunakan untuk pengklasifikasian gambar ya, atau nanti untuk memperbaiki gambar juga bisa. Nah, sekian materi kali ini. Silahkan nanti tugasnya adalah membuat program seperti ini dengan menganalisa 3 channel warna. Ini yang saya analisa baru 2 channel warna. Berarti ada 4 mainframe 2, mainframe 3, dan mainframe 4, dimana 4 adalah yang channel terakhir, channel R. Kemudian silahkan dicari berapa nilai B histogramnya, minimum maksimum dari channel B histogramnya dan lokasinya, kemudian minimum maksimum dari channel G histogramnya, kemudian yang terakhir yaitu channel R, minimum maksimum histogramnya. Ini silahkan dicari. Kumpulkan berupa screenshot dan source code-nya dalam Word ya, dalam Word atau PDF juga bisa. Mana gambar source-nya, mana gambar B-nya, mana gambar G-nya, dan mana gambar channel R-nya. Sekian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.